Shalom, saudara dan saudari, selamat datang kembali. Banyak hal dalam hidup ini tidak sepenuhnya baik atau buruk, semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Hari ini, kita akan melihat apa yang diajarkan kitab Amsal tentang minum-minuman, baik sebagai berkat maupun sebagai bahaya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10 dan pasal 20 ayat 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Minum minuman. Kitab Amsal memberikan pandangan yang seimbang tentang alkohol. Di satu sisi, Amsal pasal 20 ayat 1 memperingatkan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Mabuk dapat menghilangkan pengendalian diri, membawa rasa malu, dan berujung pada kehancuran. Ketergantungan berlebihan pada alkohol sebagai cara menghadapi masalah hidup bisa menyebabkan kesulitan keuangan, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 20, 1 ayat 17, dan pasal 23 ayat 19 sampai ayat 21, atau bahkan menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diperingatkan dalam Amsal pasal 30, 1 ayat 4 sampai ayat 5. Namun, Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10 tidak secara mutlak melarang alkohol. Dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Anggur juga dianggap sebagai berkat dari Tuhan, seperti disebutkan dalam Kejadian pasal 27, ayat 28 dan Ulangan pasal 14 ayat 26. Bahkan, Yesus menjadikannya sebagai elemen penting dalam perjamuan kudus, seperti yang diceritakan dalam Matius pasal 26 ayat 27 sampai ayat 29. Namun, ada kondisi di mana Alkitab dengan tegas melarang minuman keras. Para pemimpin yang harus membuat keputusan penting diperintahkan untuk tetap sadar, seperti tertulis dalam Amsal pasal 31 ayat 4 sampai ayat 5. Begitu juga dengan orang-orang yang mengambil nazar khusus di hadapan Tuhan, yang diwajibkan menjauhi alkohol, sebagaimana tertulis dalam Bilangan pasal 6 ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwa anggur bisa membawa sukacita, seperti yang disebutkan dalam Mazmur pasal 104 ayat 15, tetapi juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehat, seperti yang diperingatkan dalam Amsal pasal 28 ayat 7. Orang yang bijak memahami keseimbangan ini. Apakah kita mengendalikan kebiasaan minum kita, atau justru minuman yang mengendalikan kita? Apakah kita menggunakannya dengan bijak untuk memuliakan Tuhan, atau malah membiarkannya menguasai hidup kita? Mari kita renungkan. Apakah kita memahami baik manfaat maupun bahaya alkohol, seperti yang diajarkan dalam Amsal? Langkah apa yang kita ambil untuk tetap bijak dalam keputusan kita? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau telah memberikan banyak hal dalam hidup yang bisa digunakan untuk kebaikan, atau malah menjerumuskan kami. Berikanlah kami hikmat untuk memahami apa yang bermanfaat dan apa yang dapat menjauhkan kami dari-Mu. Tolong kami agar tidak terjebak dalam kebiasaan buruk, tetapi tetap hidup dalam pengendalian diri dan memuliakan-Mu dalam segala hal. Begitu banyak orang yang hancur karena kurangnya kebijaksanaan. Lindungilah kami dan orang-orang yang kami kasihi dari keputusan bodoh mengenai makanan dan minuman. Semoga kami selalu mencari hikmat-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.